Boy, ajaran ini bukan ada di film saja. Biasanya pelaku itu terganggu jika kebobrokan ajarannya terbongkar. Dan pertanyaannya, ulama yang mana? Kalau memang melecehkan ulama yang sesat, ya nggak masalah. Ini hampir-hampir mirip. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Ini entah sutradara dari film Bid'ah ini mengambil inspirasi dari Indonesia, atau entah kebetulan saja. Wallahu alam, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Niangas sampai Pulau Rote. Berjumpa lagi kita di channel Zakat 7. Teman-teman, pada video kali ini kita akan mereaksi video yang sedang viral, dimana video ini adalah video dari film ya, dari film yang berjudul Bid'ah, bikinan dari Malaysia. Film ini memunculkan belasan episode, sampai kurang lebih ya 15 episode. Nah, film ini teman-teman sekalian, itu menggambarkan sebuah praktek perbudakan yang dilakukan oleh oknum ulama ya, dimana praktek perbudakan itu tidak ada yang berani melawan perintah dari pimpinan pondok pesantren. Pondok pesantrennya dinamakan Jihad Ummah, teman-teman. Ponpes ini adalah ponpes aliran sesat, dimana memperbudak, termasuk memperbudak wanita untuk hawa nafsunya, teman-teman ya. Teman-teman sekalian ya, film ini pun mendatangkan sebuah reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari ulama, karena pakaiannya yang dinilai mirip dengan orang-orang tarim ya, atau kalau di Indonesia mirip dengan para habaib. Ada yang menentang juga bahwa film ini sama saja melecehkan ulama, teman-teman ya. Dan pertanyaannya, ulama yang mana? Kalau memang melecehkan ulama yang sesat, ya nggak masalah. Kalau yang ya, ini kan sebenarnya teman-teman, film ini adalah film yang mengedukasi masyarakat. Bahkan viralnya juga sampai ke Indonesia ya, mengedukasi masyarakat agar tidak berhusnudzon lebih jauh terhadap oknum-oknum ulama. Karena dalam zaman sekarang, bahkan ya, karena zaman sekarang teman-teman, oknum-oknum ulama itu banyak yang menyimpang ya, jadi tidak semua, ada yang menyimpang. Nah, mencari berkah ya, diantara lain itu istilahnya, yang kemudian dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang berpakaian ulama untuk kepentingannya, untuk kepentingan nafsunya. Ini film kurang lebih bercerita tentang itu. Dan film ini juga memunculkan beberapa jamaah yang kritis untuk kemudian ingin menyelamatkan jamaah yang ada di situ terhadap kesesatan-kesesatan yang ada. Saya ambil cuplikannya teman-teman ya, yang banyak terjadi di Malaysia, mungkin juga banyak terjadi di Indonesia, di mana mengambil berkah, mengambil keberkahan dari seorang guru yang berlebihan. Ya, kita akan tayangkan videonya teman-teman ya. Kalau saya melihat peristiwa seperti ini teman-teman ya, jadi teringat ada seorang habib yang menyuruh santri-santrinya untuk mencium kaki. Perbedaannya kalau di sini itu mencuci kaki gurunya sekaligus mencium kaki gurunya, kalau di Indonesia hanya mencium doang. Ini hampir-hampir mirip. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Ini entah sutradara dari film Bid'ah ini mengambil inspirasi dari Indonesia, atau entah kebetulan saja. Wallahu alam, teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini sosok perempuan yang memiliki daya pemikiran yang kritis,
yang nanti pada akhirnya ingin menyelamatkan jamaah dari belenggu kesesatan yang ada di pondok pesantren tersebut, teman-teman. Ya, ini yang dikenal dengan Baiduri. Ya teman-teman, ini tangan kanannya pimpinannya pondok pesantren ya. Jadi pakaiannya ya entah ini benar-benar kebetulan atau saya tidak tahu ya. Pakaiannya mirip kelompok yang ada di Indonesia. Kalian pasti tahu sendiri ya. Kalian pasti tahu sendiri teman-teman ya. Ini sebenarnya tidak mau ya melakukan hal yang dilakukan oleh jamaah yang ada di situ. Tapi karena ibunya tadi memaksa teman-teman ya. Walid katanya menyesatkan dan mencemarkan ulama. Tunggu, ulama yang mana nih? Yang ini. Ya, jadi ini netizen Indonesia dengan kreativitasnya ya memparodikan Walid dan juga mencocokkan Walid di film yang buatan Malaysia itu dengan situasi di Indonesia. Tadi terlihat teman-teman ada sosok ulama yang disamakan seperti Walid. Tengok nih boy, ajaran ini bukan ada di film saja. Biasanya pelaku itu terganggu jika kebobrokan ajarannya terbongkar. Mungkin takut pengikutnya sadar dari ajaran zikir goyang-goyang sendiri, keputusan ulama yang dianggap wali, hingga ajaran akidah yang menyimpang tentang pernikahan. Semua ini terbongkar kesesatannya dalam film tersebut. Walau memang tak membenarkan tentang adanya pemeran yang bukan mahram berperan dalam satu adegan, namun cerita film ini membuat beberapa ormas dan golongan tersinggung karena terafiliasi satu golongan dengan wali, merujuk dari kisah nyata. Nah, ini tahulah ya siapa teman-teman. Film ini menyadarkan kita bahwa ternyata ada ajaran yang menjual agama hanya untuk keuntungan semata, dan hal ini menyadarkan kita agar berhati-hati memilih guru dari akidahnya, ajarannya, atau golongannya walaupun outfitnya Islami, namun menebarkan ajaran yang menyesatkan. Sudah sadar belum? Kira-kira kalau di Indonesia si Walid ini berasal dari tarekat dan golongan mana ya? Jelas teman-teman ya, tadi dikatakan bahwa kalau di Indonesia Walid ini terdapat pada golongan dan tarekat mana. Ya mungkin teman-teman bisa menjawab sendirilah ya. Nah teman-teman, kira-kira apakah ada aliran-aliran semacam film bid'ah ini di Indonesia, dan lebih dekat kepada golongan mana film tersebut teman-teman? Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.